Selamat sore sahabat tani porang, kembali ngutip kata ini yang dari tanaman kata 200 up kemarin. Sahabat tani sudah mulai memasuki musim derman. Jadi sebagian sudah mulai ripah, istilah Jawanya ripah. Kalau mungkin bahasa biologinya atau bahasa keilmuan dormansi, masa istirahat, masa tidur sebentar lagi karena memasuki musim kemarau. Jadi ditandai mulai berkurangnya intensitas hujan. Nah, itu akan memicu porang-porang atau tanaman-tanaman yang mengalami masa dormansi itu perlahan-lahan akan mengalami mati untuk sementara. Nah, yang sama juga seperti di porang ya, seperti ini tanda-tandanya seperti ini sobat tani. Nah, ini tanda-tanda mulai dormansi. Ini katanya sudah saya ambil. Nah, tinggal tunas ketiga. Dan ketiganya entah nanti dapat kata atau enggak nih. Ini yang masih tegak berdiri ini tunas-tunas ketiga. Nah, daunnya udah mulai menguning tua, tapi ada juga sebagian yang terkena bercak itu kuningnya, tapi enggak terlalu parah karena kemarin sudah saya semprot. Jadi seperti itu sahabat tani. Ini di usia yang ke 5 bulan, masih usia 5 bulan. Jadi ini nanti kalau masih ada hujan ya, tunas-tunas ketiga keempat ini masih bertahan. Tapi kalau memasuki bulan 4 atau bulan April ini sudah tidak ada hujan lagi, ya kemungkinan tanaman-tanaman porang atau tunas-tunas baru ini akan mati. Kecuali yang di bawah naungan mungkin akan agak sedikit bertahan lebih lama dibanding yang tanpa naungan seperti ini, karena porang itu sangat berbeda dari kerabat-kerabatnya seperti suwak, palur atau irasilas. Ini porang ini cenderung lebih rentan atau lebih tidak tahan terhadap panas dibanding dengan tanaman sejenisnya seperti suwak, palur atau irasilas yang rata-rata tahan panas. Bila terkena panas lama pun dia nggak akan mudah layu, tidak seperti porang. Nah, porang ini kemungkinan memang habitat aslinya biasa tumbuh di bawah naungan, tapi ketika ditanam di lahan terbuka atau semi naungan itu tumbuhnya lebih bagus, umbi lebih besar rata-rata, katanya juga lebih banyak daripada yang di bawah naungan. Ini di tunas ketiga ini ada juga yang lumayan bagus katanya. Biasanya tunas ketiga ada yang kecil seperti ini. Jadi di porang itu uniknya apa sahabat tani? Dulu saya tanam itu kata 200 up ya, rata-rata sebesar ini. Ada juga yang seperti ini, campur 200 up. Ada di video
5 bulan yang lalu. Nah sekarang dari katak yang dulu saya tanam sebesar ini, nah ini dikembalikan lagi malah jauh lebih besar ya ini. Itulah beberapa keunggulan dari porang. Ini tanamnya satu, nah, kembali 1, 2, 3, 4. Nah tunas yang keduanya sudah saya ambil, jadi 5 rata-rata ya, bisa dikatakan rata-rata kembali 3 dalam satu batang ini, atau dalam satu biji katak yang ditanam itu rata-rata kembali 3, atau bahkan bisa lebih kalau itu perawatannya bagus. Tapi bila terkena penyakit seperti ini sahabat tani, ini namanya penyakit bercak daun atau antraknosa. Ini sangat merugikan bila tidak ditangani dengan baik atau dibiarkan. Nah ini akan mengakibatkan tanaman ini kerdil, karena yang diserang itu adalah bagian klorofilnya atau zat hijaunya. Kalau apa ya, istilahnya yang diserang itu dapur masaknya. Nah, dapur masaknya makanan. Jadi katanya pun kalau ini serangannya parah, ini enggak akan keluar katak dan biasanya akan mati kalau kena parah. Nah ini cara penanganannya. Ini kalau serangan sudah parah, itu penyemprotan fungisida kontak dengan volume tinggi itu harus dilakukan. Kalau tidak akan cepat sekali menyebar, karena masa inkubasi dari fungi atau jamur bakteri yang menyerang daun-daun porang ini hanya 19 jam dan akan sangat cepat sekali menyebar. Itu kendala-kendala menanam porang. Jadi enggak mulus-mulus saja atau lempeng-lempeng aja. Nanam porang itu ya ada kendala-kendalanya. Ya seperti bercak daun, busuk batang, cacar umbi. Nah, itu merupakan beberapa kendala-kendala tanam porang. Nah ini kemarin yang lumayan terkena parah, ini kataknya kan nggak keluar, terkena lumayan parah ini sahabatan bercak daunnya. Sangat cepat sekali menyebar. Di modelnya dia ngeblok seperti itu. Nah, yang tidak terkena pun nggak apa-apa. Jadi istilahnya penanaman jarak rapat seperti ini ada untung ruginya. Untungnya kita bisa menanam dengan lebih banyak populasi di lahan yang sempit. Tetapi sisi negatifnya itu bila terjadi serangan hama atau penyakit, itu akan sangat cepat sekali penyebarannya, dan itu tidak bisa dianggap remeh atau dibiarkan saja. Kalau kita menerapkan jarak tanam rapat seperti ini, bila mulai sudah ada terkena atau ada tanda-tanda terkena serangan penyakit, itu harus segera ditanggulangi, karena penyebarannya akan sangat cepat sekali bila populasi itu sangat rapat. Jadi bisa 4 sampai 5 kali lipat cepatnya serangan
bila dibanding dengan jarak tanam yang lebar, misalkan jarak 1 meter atau 60 cm atau 70 cm. Karena jaraknya agak jauh itu, maka penyebarannya pun akan lebih lambat dibanding dengan jarak tanam rapat seperti ini. Ini kemarin sampai 5 kali saya semprot, jadi 3 kali berturut-turut, terus kemudian saya jeda sehari semprot lagi, saya jeda sehari semprot lagi. Nah akhirnya berhenti, tidak sampai menjalar ke tanaman-tanaman yang lain. Ini kalau sampai daun-daunnya hancur seperti ini, nah, ini kataknya nggak akan keluar sahabatnya, karena yang diserang kan daunnya. Daun ini kalau sudah tidak mampu lagi memberikan suplai makanan ke umbi atau tidak mampu lagi mengolah sinar matahari, maka yang terjadi adalah kegagalan penyerapan nutrisi oleh akar. Tapi kalau masih sempat tertolong, bagus. Lumayan parah ini kemarin, 1 blok nih, makanya dia lebih dulu ripah. Nah penularan dari jamur bakteri Anthracnose ini bisa melalui angin, kemudian hewan, bisa belalang, ulat, kupu-kupu dan sebagainya. Jadi cepat sekali penyebarannya sobat tani. Jadi sobat tani, untuk budidaya porang ya, untuk musim yang akan datang, bila menerapkan sistem jarak tanam rapat atau populasi rapat untuk menghemat biaya, kemudian keterbatasan lahan mungkin, nah itu tadi beberapa segi positif dan negatifnya yang telah saya ungkapkan. Seperti kita harus cepat dalam menangani penyakit atau kendala di waktu mulai ada tanda-tanda serangan hama ataupun penyakit. Oke sobat tani, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Semoga ada guna dan manfaat. Tetap semangat budidaya porang.